Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Selamat pagi, salam sejahtera. Salah saya. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini kuliah terakhir dari blok Tropical Medicine dari Patologi Klinik. Setelah kuliah sebelumnya yang masuk ujian MIT, sementara TOTS ini untuk yang akan masuk ke ujian akhir semester. Eh, Adapun topiknya adalah tentang TORCH. Kita tahu TORCH ini adalah sebenarnya singkatan ya, Toxoplasma, others, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Ya, kenapa? Kenapa ini menjadi seperti suatu panel tes? Sebetulnya eh, masing-masing penyakit ini bisa berdiri sendiri atau eh, pemeriksaannya berdasarkan panel. Tergantung tujuannya apa. Kalau untuk screening ibu hamil, kalau dia ada riwayat kehamilan abnormal, maka ini menjadi panel karena kita nggak akan tahu virus atau bakteri atau parasit mana yang menyebabkan adanya kelainan janin. Tapi kalau untuk selain ibu hamil, biasanya bisa tidak dalam bentuk panel, yaitu ada pemeriksaan toksoplasmosis sendiri seperti spesialis mata, ya, rubella itu spesialis anak, kemudian sitomegalovirus itu biasanya pada dewasa dan anak, ya. Kemudian yang terakhir herpes ini bisa untuk segala usia, ya. Tetapi kalau dalam panel khususnya hanya untuk eh, orang hamil. Hmm. Topik yang pertama kita bicarakan adalah suatu parasit ya, parasit Toxoplasma gondii, di mana Toxoplasma gondii ini menyebabkan penyakit yang namanya toksoplasmosis. Eh, Toksoplasmosis ini suatu infeksi yang bersifat kronik, bisa menjadi infeksi akut atau infeksi kronik, infeksi laten, atau dia menjadi reaktif. Ya, jadinya seseorang pernah kena, kemudian karena sistem imunnya jelek menjadi reaktif. Nah, di sini kalau yang sering kita berpikir ya, misalnya di sini ada dua yang paling sering yaitu pada wanita hamil dan pada orang-orang dengan gangguan sistem imun. Gangguan sistem imun itu ada dua, satu yang inherited ya, misalnya dia memang lahir dengan gangguan sistem imun atau dia acquired seperti orang-orang yang dengan infeksi AIDS ya pada HIV atau orang-orang yang ditekan respon imunnya seperti orang-orang yang mendapatkan transplantasi ya. Maka toksoplasma ini bisa dipakai suatu pemeriksaan untuk mencegah terjadinya transmisi ataupun mencegah terjadinya kegagalan transplantasi. Nah, transmisi ini bisa diminimas biasa saya lihat. Bisa. Mana dia? Oke. Jadi, transmisi dari mana? Ini kan infeksinya melalui proses di saluran cerna. Jadi, kalau kita makan ya daging mentah atau daging yang terkontaminasi ya oleh feses daripada oleh feses daripada kucing ya, itu kenapa? Karena kucing itu reservoir. Kenapa kucing dibilang reservoir? Karena kucing yang fesesnya mengandung toksoplasma itu sehat dia. Makanya kita tidak akan pernah tahu apakah kucing itu membawa tokso atau enggak, tapi jelas dia adalah reservoir. Maka diharapkan ibu-ibu hamil atau orang-orang dengan sistem imun yang jelek sebaiknya tidak ber, berinteraksi secara dekat dengan kucing karena bisa terjadi transmisi. Nah, kalau ibunya sudah kena sudah terkena tokso, maka bisa terjadi transmisi melalui plasental. Yang mana? Karena kita tahu tokso itu kan ada dua stage ya, satu kista, yang satu tropozoid. Jadi tropozoid inilah kalau bentuk aktif, makanya kita harus deteksi wanita hamil ini dapat bentuk aktif atau laten atau kronik yang enggak reaktif. Karena kalau reaktif dia ditakutkan ada namanya stadium tropozoidnya, itu bisa masuk melalui pembuluh darah plasenta akhirnya ke bayi. Itu masalahnya. Kemudian bagaimana dengan masa inkubasi? Nah, kalau kita termakan kista daripada tokso melalui daging
yang tidak matang itu range-nya bisa 10 hari kemudian atau 23 hari kemudian baru bisa terdeteksi, ya. Selama belum terdeteksi, maka belum bergejala, maka itu namanya masa inkubasi. Ya, kita sudah jelas masa inkubasi adalah masa di mana belum terjadinya tanda-tanda klinis pada seseorang yang terpapar suatu mikroorganisme. Nah, tapi kalau kita terkontaminasi oleh kista yang ada di fesesnya kucing, itu membutuhkan masa inkubasi lebih pendek. 5 hari yang lalu saja kita sudah menimbulkan gejala atau sampai 20 hari. Maka kenapa? Karena mungkin ookistanya itu dalam bentuk akan menjadi vegetative form. Kan gini, vegetative formnya adalah tropozoid. Mungkin di feses itu ada terbagi dua ya. Ada yang tropozoid form, ada yang kista form. Tergantung, semakin banyak kista, maka semakin lama masa inkubasi. Semakin pendek masa inkubasi berarti lebih banyak mengandung tropozoid formnya, yaitu vegetative form. Nah, bagaimana laboratorium berperan di sini? Ada 5 macam, ya. Tetapi untuk PK hanya 4, yaitu tes serologi. Kita tahu serologi itu mendeteksi antigen antibodi. Kemudian ada tes yang namanya PCR, kita mendeteksi eh, semua ada indikasinya ya, harus tahu indikasinya. Kemudian ada yang namanya immunofluorescence. Kalau immunofluorescence itu kita harus punya namanya mikroskop fluorescence. Kalau kita nggak punya, maka kita tidak bisa memeriksa dengan cara immunofluorescence. Yang keempat adalah isolasi organisme, yaitu kultur. Ya. Nah, bagaimana serologi ini? Serologi itu lebih mudah, lebih murah dibanding teknik yang lain, dan hasilnya cepat. Ya, eh, bagaimana caranya? Yaitu kalau hasilnya IgM positif, IgG-nya negatif, maka harus diulang lagi. Kan dia 2 kali diulang dengan jarak sekitar 2 minggu. Ya, karena IgM ini sesuatu penanda yang aktif yang akut, itu agak jarang terdeteksi karena toksoplasma itu sebagian besar adalah penyakit kronik. Kemudian ini sampel yang diambil pada saat awal infeksi itu biasanya eh, akan mengandung IgG lebih tinggi, kemudian IgM pada sampel kedua. Jadi gini, kalau IgM positif, IgG negatif, maka diulang 2 minggu kemudian. Setelah 2 minggu, diharapkan IgG-nya menjadi positif dan IgM-nya kan memang positif. Jika jika IgG-nya tetap negatif, maka dianggap IgM yang 2 kali positif itu dianggap false positif. Ya, jadi maka dianggap bukan infeksi. Nah, bagaimana kalau IgM positif, IgG positif? Maka sampel kedua juga diperiksa, ya. Biasanya pemeriksaannya ke laboratorium reference. Kan dugaannya menjadi kuat nih. Kalau IgM positif, IgG positif, maka kemungkinan besarnya ya. Tapi kan tetap serologi itu bukan diagnosa gold standar. Jadi pasti membutuhkan IgG dari tempat lain. Kalau IgM-nya sudahlah, karena different IgM juga kita nggak bisa konfirmasi ya. Kita paling tidak IgG-nya sudah positif, udah kita curigai, maka IgM-nya harus dengan metode lain. Makanya itu perlu kita kirim ke tempat lain. Apakah di tempat lain itu kita tes IgM dan IgG? Terserah biaya ya. Kalau kita mau seharusnya supaya menghindari false positif, IgM-nya itu menggunakan metode pabrik yang berbeda. Seperti kita tes HIV kan ada strategi 3 ya kan? Ini sama. Nah, ini adalah hasil-hasil. Hasil-hasil ini kalau bisa kalian print ya, kalian letakkan di meja praktek kalian karena akan sulit menghafalnya. Yang penting di sini IgG result. Selama IgG result negatif 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 di atas 3 itu semuanya dianggap IgM negatif, equivokal positif IgM itu dianggap false positif. Nah, berbeda kalau IgG-nya equivokal. Maka kalau IgM-nya negatif, ini masih perlu penelusuran dengan metode yang berbeda. Jadi mereknya berbeda IgG-nya. Kalau tetap equivokal tapi dengan tanda ada IgM yang positif, maka ini
eh, dikirim ke laboratorium reference. Apa itu laboratorium reference? Itu laboratorium rujukan di mana mereka menggunakan serologi yang sudah masuk standar FDA. FDA itu di Amerika. Jadi FDA itu punya data yang dikeluarkan, reagen-reagen mana yang disetujui FDA. Sama dengan reagen strategi 3 di Indonesia, maka Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan reagen-reagen mana yang lolos tes di Kementerian Kesehatan. Sama. Untuk ini dia menggunakan yang referensi itu harus menggunakan reagen yang sudah disetujui baik FDA maupun tapi kok di Indonesia kayaknya belum ya. Nah, kemudian untuk hasil positif ya. Yang ketiga terakhir itu kan positif 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 dengan kalau seandainya IgM negatif itu akan terinfeksi dalam 6 bulan atau lebih 6 bulan yang lalu. Kalau positif dengan ekivokal maka lebih ya lebih dekatnya lebih dari 1 tahun yang lalu kalau memang IgM-nya false positif. Jadi yang penting kita lihat adalah IgG yang positif. Yang terakhir itu yang kuat ya, maka dia infeksinya dalam 1 tahun ini ya, dia masih infeksi pada saat ini. Nah, serologi ini kan metodenya bermacam-macam tadi seperti saya bilang. Jadi ada yang namanya enzim immunoase ya. Dia akan terdeteksi sebetulnya sampai 18 bulan. Tapi itu tadi reaksi false positif. Sementara IgG yang di awal terus 2 minggu kemudian juga mengalami peningkatan 4 kali, itu juga dianggap sebagai kalau misalnya kita nggak punya laboratorium reference, maka IgG-nya diperiksa 2 kali dengan meningkat 4 kali, ya, atau eh, yang penting meningkat itu suatu ya mengirim ke laboratorium reference itu mahal. Kemudian pada bayi baru lahir, bagaimana kita tahu IgG yang di ibu itu bisa sulit karena IgG tidak melewati IgM tidak melewati pembuluh darah transplacental ya. Jadi kalau lewat pasti IgG karena IgG itu secara lebih daripada IgM, maka IgG lewat. Makanya kalau IgG-nya positif pada bayi itu nggak bisa sebagai deteksi, nggak seperti orang dewasa. Kenapa? Karena mungkin dari ibunya yang ke anaknya. Maka yang pada bayi baru lahir kita cari IgM dan IgA. Apa itu IgA? IgA antibody itu adalah IgA yang berasal dari saluran cerna. Kebetulan IgA itu lebih sensitif dibanding IgM. Dan kalau tidak ada infeksi di usus, IgA juga hilang. Sementara IgM itu kadang-kadang bisa bertahan lebih lama. Makanya sebetulnya IgA antibody untuk tokso ini lebih bagus daripada IgM, cuman reagennya jauh lebih mahal. Makanya tidak semua lab menyediakan IgA. Kalau lab itu biasanya menyediakan IgM dan IgG. Nah, untuk yang IgG antibody level pada pasien AIDS, sering itu rendah atau moderate. Makanya kadang-kadang kan terapi tokso pada pasien AIDS, kan itu kalau CD4-nya di bawah 100, maka pasien itu akan mendapatkan profilaksis untuk mencegah tokso. Nah, kalau misalnya dok, kenapa berdasarkan CD4? CD4 itu kan sistem imun. Kenapa nggak berdasarkan pemeriksaan? Kenapa? Karena tadi IgG-nya itu low dan moderate. Kita kemarin sepakat bahwa antibodi itu dihasilkan oleh mikroorganisme yang oleh T helper akan merangsang sel beta untuk menghasilkan IgM dan IgG. Masalahnya sel CD4 yang sebagai pemicu itu turun pada pasien AIDS, jadi tidak bisa merangsang sel B untuk menghasilkan antibodi. Makanya IgG-nya bisa negatif, low atau moderate itu. Makanya IgG pada pasien AIDS stadium akhir itu tidak menolong ya. Kalau negatif itu tidak menyebabkan dia tidak ada ya karena rendahnya deteksi. Kemudian ada pemeriksaan baru yang namanya IgG avidity. Jadi IgG avidity itu punya indikator. Kapan seseorang kita periksa IgG avidity? Kalau IgG-nya positif. Jadi kalau IgM positif, IgG negatif, nggak bisa kita periksa IgG avidity. Karena yang dimaksud avidity itu adalah untuk IgG, bukan untuk yang lain.
Jadi kalau seseorang, misalnya ibu hamil, IgM negatif, IgG-nya positif, maka boleh dilanjut menjadi IgG FEDT gitu ya. Kemudian apa sih gunanya IgG FEDT? Kenapa? Karena mahal tesnya ya. Jadi dia bisa membedakan apakah seseorang itu terjadi reaktivasi atau tidak pada orang yang pernah terpapar tokso. Kalau toh dia tidak pernah terpapar tokso, IgG juga bisa mendeteksi apakah recent ya, apakah infeksinya ini baru, yaitu dengan AVDT. Nah, paling tidak 3-5 bulan. Hasilnya bagaimana? Kalau 0, di bawah 0,20 maka dia menunjukkan adanya aviditas yang rendah. Kalau aviditasnya yang rendah, berarti dia terinfeksi atau reaktivasi pada ibu hamil sekitar 3-5 bulan. Maka orang-orang ini yang AVDT-nya kurang dari 0,20, dia akan diterapi tuksu. Pada kasus-kasus yang IgM-nya negatif, IgG-nya rendah. Ya kan? Tapi kalau IgG-nya tinggi, biasanya orang sudah terapi IgM positif, IgG-nya tinggi, misalnya IgG-nya 2 kali terjadi peningkatan 4 kali, biasanya orang tidak AVDT ya. Siapa tahu di daerah tersebut tidak ada AVDT ya. Kalau hasilnya intermediate 20 sampai 25, kalau hasilnya lebih dari 0,25 berarti aviditas tinggi, berarti infeksinya sudah lama ya. Kadang-kadang tidak perlu dia lakukan pengobatan. Ini serologi pattern yang kalian harus hafalin. Nanti ini print ya, taruh di meja praktek. Jadi di sini ada yang namanya kapan IgE muncul, kapan IgM muncul, ya, kapan IgG muncul, kapan AVDT IgG, ya. Ini sudah ada di situ cut off-nya, ada antigen, ya. Antigen itu berarti kalau antigennya ada di situ yang pemeriksaannya nggak bisa serologi ya. Di situ awal itu biasanya orang larinya ke PCR. Nah, apa itu Sabin-Feldman diet test? Dulunya Sabin-Feldman diet test ini suatu gold standar ya. Tetapi karena menggunakan mikroorganisme yang hidup, itu kan berisiko. Jadi mikroorganisme yang hidup ini akan direaksikan dengan antibodi pasien. Jika ada antigen antibodi, maka ini akan mengaktifkan komplement. Nah, aktivasi komplement ini akan menyebabkan apa? Dapat terdeteksinya ya. Dye test itu kan pewarnaannya. Jadi kalau ada aktivasi komplement itu komplementnya biasanya ditandai dengan warna sehingga terjadilah pe, apa ya perubahan. Nah, tes ini gagal kalau antibodi seseorang itu atau seseorang mengalami hipogammaglobulinemi seperti pada kasus-kasus AIDS. Jadi reagen ini tidak bisa untuk pasien AIDS ya. Nah, kemudian kalau bisa juga untuk orang-orang yang mengalami chorioretinitis ya, tukso ya, yang menimbulkan kebutaan. Misalnya, pasiennya itu sepanjang hidupnya bisa melihat, kok makin lama makin rusak keratinnya ya. Berarti dia ada infeksi. Ternyata dia itu mungkin toksoplasmanya kongenital, ibunya terserang di trimester 3. Karena kok di trimester 1 pasiennya mati, bayinya mati. Trimester 2 bayi lahir dengan anomali. Trimester 3 bayinya sepertinya sehat lahir, tapi makin lama makin kehilangan penglihatan. Ya, inilah yang namanya toxoplasmic chorioretinitis, toxoplasmic encephalitis ya. Itu bisa terperiksa dengan pemeriksaan ini. Cuman karena dia menggunakan organisme hidup, maka tidak lagi digunakan. Nah, kalau tunggu ya, tadi mungkin nggak di sini ya, nanti mungkin di halaman berikutnya nanti akan saya terangkan. Nah, ini untuk yang IVA tadi, yang menggunakan mikroskop fluorescence. Ya, di sini nggak apa-apa. Kenapa? Organismenya mati. Ya, jadi organisme mati ini bertindak sebagai substrat. Jadi pasien serum itu kan untuk mencari adanya antibodi, ya. Kemudian IVA ini tentu di sini akan diukur antibodinya sebagai Sabin-Friedman test ya, diet test tadi, ya. Jadi
IVA ini bisa fluoresennya beda. Kalau pakai dye test tadi yang saya bilang, ini kan kalau hijau namanya pakai fluoresen isothiocyanat ya. Fluoresen isothiocyanat ini warnanya hijau. Tapi kalau pakai rodamin warnanya merah. Jadi tergantung filternya ya, kita pakai yang mana ya. Kalau ini karena mati, maka orang lebih suka menggunakannya ya. Tapi kesusahannya adalah mikrofluoresen itu mahal. Kenapa? Untuk deteksi fluoresen isothiocyanid dia pakai filter hijau, pakai filter yang usianya hanya 6 bulan. Jadi setiap bulan tuh, setiap 6 bulan harus diganti filternya. Harga filternya aja 2 jutaan ya kan. Kalau tiap 6 bulan ganti, kemudian fluoresensinya mahal, maka ini tetap dianggap mahal. Ya, makanya orang larinya cuma ke serologi aja karena ini. Nah, kemudian PCR. Kapan PCR? PCR itu biasanya pada fetus yang kongenital. Kenapa? Karena deteksi serologi IgG bisa terkontaminasi IgG ibunya gitu. Makanya pada bayi baru lahir disarankan menggunakan PCR. Atau sebelum bayi lahir ya, kapan terserah ya. Kalau dari darah ibunya itu menunjukkan PCR itu infeksi saat ini. Kan tadi ditunjukkan infeksi saat ini dengan IgM positif, IgG positif, kemudian dipindah ke laboratorium reference. Kalau kita pakai PCR nggak perlu ya, langsung dengan PCR aja kita bisa mendeteksi ibunya itu mengalami infeksi baru-baru ini. Jadi pada untuk orang-orang yang imunokompromis, misalnya dia transplantasi atau orang-orang dengan gangguan sistem imun karena infeksi atau dia dari lahir, maka dia mampu PCR itu untuk deteksi primer, infeksi primer, infeksi pertama, kemudian reaktivasi, laten, ataukah dari cairan tubuh. Nah, kadang-kadang tokso itu melibatkan otak ya, karena kista tokso itu berada di otak. Makanya pasien-pasien AIDS yang di otaknya ada kista tokso, nanti akhirnya meninggalnya itu karena koma ya. Jadi PCR-nya ini bisa dari darah, bisa dari cairan otak, atau bisa jaringan otak. Tapi kita ngambil jaringan otak itu kan invasif. Jadi disarankan PCR-nya itu bisa dari darah atau cairan otak. Kemudian kalau menyerang mata, maka kita bisa pakai vitreous fluid ya. Itu pun agak susah ngambilnya ya di dalam itu ya. Kemudian ada orang-orang yang mendapatkan stem cell. Itu kan transplantasi ya. Jadi sampelnya apa? Ya pada donor itu diperiksa PCR baik sebagai dari darah atau organnya, organ yang mau ditanam ke orang lain itu, misalnya dari stem cell ya, berarti dari jaringan biopsi, biopsi aspirasi sumsum tulang ya, itu diperiksa PCR-nya, sampelnya bisa dari biopsi sumsum tulang ya. Kemudian untuk PCR ini yang dideteksi adalah Toxoplasma gondii DNA-nya ya. Toxoplasma itu DNA untuk dideteksi ya bisa dari bahan biopsi tadi yang saya jelaskan atau sampel-sampel yang sudah kita sepakati. Masalahnya kalau PCR negatif itu tidak bisa menyingkirkan diagnosa adanya toxoplasma. Kenapa? Karena kadarnya bisa oleh karena inhibitor dari PCR. Jadi PCR itu kan ada DNA ya, DNA polimerase apa yang semua itu bisa ada inhibitor sehingga tidak terjadilah amplifikasi. Atau konsentrasi DNA-nya di bawah level deteksi. Misalnya kan contohnya HIV sendiri dengan alat Abbott itu, Abbott 2000 SP itu kadang-kadang dijemputkan di situ. Not detected itu bukan berarti negatif karena dia punya level 400 kopi misalnya. Di bawah 400 kopi dia akan muncul not detected. Jadi PCR itu kelemahannya satu kalau ada inhibitor, dua kalau levelnya rendah sehingga not detected, bukan dia negatif. Maka PCR itu tidak bisa menyingkirkan probabilitas daripada tukso tadi ya, kelemahannya di situ. Beda dengan Sabin Friedman test tadi kan memang dia organismenya hidup ya. Oke. Kemudian PCR itu sebetulnya bisa untuk diagnosa awal pada bayi-bayi yang baru lahir atau bayi yang belum lahir, misalnya fetus. Jadi misalnya kok curiga ya bayinya itu terinfeksi tukso, maka kita bisa mencari cairan amnion ya. Bagaimana dengan kultur? Kultur ini tentu di mana-mana kultur itu adalah gold standar ya.
Tetapi di sini kalau dari sampelnya kita pikirkan sampelnya apa ya? Kita biasanya pakai sampel darah. Atau kita juga bisa mengembangkan di mana? Jadi kita pakai sel monosit. Jadi sel monosit dari kita buat ya sel monosit terinfeksi oleh darah pasien AIDS misalnya. Maka Tuxupasa-Gondi itu kita harapkan menginfeksi monosit. Setelah 4 hari, setelah dikultur 4 hari, monosit-monosit itu akan deteksi dengan imunofluoresen dengan anti P30 monoklonal antibody. Ya, jadi ini analisisnya bisa kualitatif maupun kuantitatif. Kapan kualitatif? Kalau kualitatif hanya untuk, oh pasien ini kena tokso, oh pasien ini nggak kena tokso. Tapi kalau kita mau terapi pasiennya, maka kita harus menilai yang kuantitatif. Karena kita bisa menilai apakah terjadi respon dengan melihat jumlah eh, sel monosit yang terinfeksi itu lebih rendah atau enggak. Ya, jadi itu keuntungan kultur itu bisa dua, yaitu bisa kualitatif, bisa kuanti. Topik yang kedua adalah rubella. Rubella virus itu sudah dikenal sejak 1962. Ada yang namanya acquired rubella itu sebagai campak Jerman, ya, atau orang namanya 3 hari campak, ya. Itu biasanya disebabkan oleh virus rubella yang bersifat RNA. Tadi toksotan DNA, ini virus rubella itu RNA dan dari famili Togaviridae. Virus ini bersifat endemik pada seseorang, ya, pada manusia lah, sehingga mudah terjadi penularan dan transmisinya melalui sekret daripada batuk pilek itu, pokoknya sekret dari respiratori. Nah, sebelum adanya imunisasi rubella, maka ini sering terjadi pada anak-anak. Meskipun orang dewasa juga terinfeksi. Maka sejak ada imunisasi ini akan terbantulah. Makanya setiap seseorang anak yang tidak ada imunisasi, maka kita harus curiga ini ya risiko tertularnya besar karena dia menjadi endemik. Nah, di manifestasi klinis dari congenital rubella syndrome ini dari buku Kementerian Kesehatan ya, silakan nanti download sendiri atau dari WHO ya. Itu dibagi dua secara klinis ya, yaitu kelompok A ada gangguan pendengaran, penyakit kongenital jantung, glaukoma atau pigmentary retinopathy. Sedangkan kelompok B itu ada purpura, splenomegali, mikrosefali, retardasi mental ya, meningoencephalitis, kelainan radiolucent bone ya, ikterik dalam waktu 24 jam. Makanya bayi kalau lahir besoknya ikterik hati-hati ya. Nah, penyakit jantung kongenital yang termasuk di dalam kriteria suspek CRS itu minimal satu daripada PDA. Kita tahu PDA ya, kan biasanya tembus spontan ya. Maka meskipun dia sembuh spontan, kita tetap harus curiga. Kalau bayi prematur mengalami PDA, itu kita harus masukkan dia dalam kategori suspek ya. Kemudian adanya pulmonary stenosis, atrial septal defect, ventricular septal defect. Yang ada bintang-bintang ini satu atau keduanya dihitung satu, kan? Kan minimal satu ya, meskipun ada dua dia dihitung satu, ya. Nah, jadi di dalam diagnosa eh, sindroma rubella congenital ini ada yang namanya ini sama ya seperti COVID, SARS-CoV, MERS-CoV itu semua pakai gini ya, suspek. Apa itu suspek? Apa klinis? Apa itu probable? Apa itu confirm? Ya, jadi tahapnya itu. Untuk suspek tadi, bayi kurang dari 12 bulan dengan salah satu dari kelompok A tadi. Ya. Kemudian apa yang dimaksud klinis? Kalau yang dimaksud klinis, ada dua manifestasi klinis dari kelompok A dan satu manifestasi dari kelompok A dan satu manifestasi dari kelompok B. Maka kita bisa diagnosa pasien sebagai CRS klinis. Nah, kalau yang eh, confirm ya, kalau pasti berarti confirm ya. Kalau confirm itu suspek, kasus suspek, ya kan, dengan salah satu tadi gejala, kemudian ditambah dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, apa? Yaitu IgM rubella yang positif pada bayi kurang dari 6 bulan. Karena IgM yang positif itu pasti punya bayi, karena dari ibu nggak bisa pindah. Kalau misalnya 6 sampai 12 bulan,
ada IgM positif, ada rubella positif, ya. Atau IgG 2 kali pemeriksaan akan terjadi peningkatan, ya. Kalau seseorang CRS klinis tetapi dinyatakan bukan CRS itu kalau klinisnya tidak memenuhi atau labnya tidak, ya. Sedangkan kalau congenital rubella infection itu kurang dari 12 bulan, kalau tanpa gejala klinik bagaimana? Maka harus dalam pemeriksaan eh, lab harus dimasukkan, ya, IgM rubella. Nah, ini kaskadenya. Nanti baca, kapan sih CRS pasti? Yaitu kalau sampel darah dari bayi kurang 6 bulan, IgM-nya positif pasti. Ya. Bagaimana kalau IgM-nya negatif? Maka dia harus dicurigai sebagai suspek tadi. Ya. Apa? Suspeknya harus dilakukan tes 1 bulan kemudian untuk menilai IgM yang negatif tadi. Kalau IgM-nya menjadi positif, maka dia pasti. Ya, jadi kalian hafalkan yang jalur pasti ini. Karena kalau nggak hafalkan semua nanti malah bingung. Nah, bagaimana kalau bayinya di atas 6 sampai 12 bulan? Beda. Tadi lebih simpel kalau bayinya 6 bulan. Kalau 6 sampai 12 bulan, maka sampel darahnya itu harus ada IgG negatif, IgM positif, itu negatif, maka dia bukan. Ya, IgM-nya bisa positif atau negatif, dan tadi ya, bisa bukan. Tapi kalau IgM positif, IgG positif, maka ini bisa dipastikan untuk bayi-bayi usia 6 sampai 12 bulan. Jadi kalau kalian ketemu bayi, hitung dulu bulannya. 6, di bawah 6 bulan atau di atas 6 bulan. Maka berbedalah diagnosa pastinya. Ya. Nah, ini baca sendiri ya, nanti akan bisa berdasarkan tadi ini dibaca ya. Enggak saya terangkan lagi nanti habis waktu. Nah, yang ketiga adalah sitomegalovirus. Dia adalah patogen terhadap manusia. Berarti apa? Dia tidak patogen terhadap orang lain, ya. Selain manusia, misalnya binatang atau apa, tidak ada yang terinfeksi sitomegalovirus. Makanya namanya human sitomegalovirus. Ini sebagai member daripada herpes virus, ya. Kenapa? Kok perlu kita tahu familinya? Takutnya terjadi cross reaksi kalau kita menggunakan tes serologi. Ya, ini hanya ilmu supaya kalian tahu bagaimana menginterpretasi suatu serologi tes. Sitomegalovirus dianggap sebagai endemik, ya, seluruh dunia. Biasanya di perkotaan, ya. Infeksinya itu sekitar 50 sampai 80% pada dewasa di Amerika, ya. Rata-rata orang terinfeksi itu usianya 40 tahun ke atas. Nah, prevalensi seropositivity itu dengan bertambahnya umur. Jadi kalau misalnya pernah diperiksa sitomegalovirus negatif, maka nanti di atas 40 kita periksa lagi gitu, ya. Kemudian transmisinya bisa apa? Bisa oral, ya. Berarti oral itu bisa dengan berciuman, kemudian respiratori dari sekret atau dari venereal route, ya, dari hubungan seksual. Nah, virus ini ternyata bisa diisolasi atau dikultur dari urin, saliva, feses, cairan eh, air susu ibu, dari darah, dari sekret vagina, sekret cervix, ya, atau dari graft, ya, jaringan yang donor, dari pendonor, ya, kan dari sperma. Jadi makanya dia bisa ditularkan secara hubungan seksual karena dia juga ada di semen, ya. Vaginal fluid ini lagi, ya. Kemudian kalau respiratory dari percikan, ya. Makanya kita kalau ngomong sama orang jaraknya droplet akan jatuh dalam 1 meter. Jadi kalau ngomong sama orang jaraknya 1 meter. Jadi kalau duduk berdekatan risiko tertular besar karena dropletnya bisa terpercik ke sebelah pasien, ya. Makanya nanti kalau kalian memeriksa pasien jaraknya, kalau orang dengan batuk atau dengan sistem respiratori terganggu, kalian harus lebih dari 1 meter atau taruhlah kipas angin di belakang kepala kalian atau di belakang badan kalian kalau yang tahan. Kemudian transvisi ini kan harus intimate kontak tadi. Makanya berciuman, hubungan kelamin, kemudian dalam jarak 1 meter, sering dalam jarak 1 meter. Nah, makanya ibu hamil itu tidak boleh duduk dekat-dekat orang yang sistem respiratorinya terganggu, ya.
maka ibu hamil ini bisa. Kemudian dia akan mentransmisikan secara dengan melalui transplanten. Jadi fetus itu akan tertular dalam masa kehamilan ya, dalam pregnancy. Nah, ini adalah tes ya, tes laboratorium yang digunakan untuk diagnosa sitomegalo. Jadi ada mulai kultur ya. Kapan rekomendasinya? Jadi kalian baca method, terus kalian baca rekomendasinya. Kalau teknik kultur itu diagnosanya cepat ya, kemudian eh, bisa sebagai good standar ya. Kemudian ada yang kualitatif PCR sama dengan rubella tadi ya. Kapan kuantitatif, kapan kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu ada hubungannya dengan tata laksana terapi. Kalau kualitatif itu ya biasanya hanya positif negatif. Nah, kalau untuk yang lateks aglutinasi, duduk, apakah lateks aglutinasi itu sama dengan aglutinasi tes yang sama ini? Iya, kayak TPHA itu kan aglutinasi juga, ya itu caranya, metodenya itu. Ini kapan rekomendasinya? Yaitu pada wanita hamil ya, kan kita takutnya ibu hamil sama kalau bayinya lahir gitu ya bisa pakai metode yang latex agglutinasi. Terus ada yang solid phase agglutination ya. Itu biasanya dipakai untuk donor ya. Misalnya kan kemarin saya cerita juga ya. Kalau kita donor di luar negeri, misalnya di negara Cina, itu banyak pendonornya itu ternyata berasal dari orang-orang yang di penjara ya. Di penjara itu kan orangnya rapat-rapat ya. Jadi risiko tertular satu sel itu besar. Makanya yang berangkat memang di Cina itu donor melimpah ya, tapi itu tadi risikonya di sana mana di screen ya, kita minta screen ya nanti kalau positif apa batal, sudah kadang keluar uang 200 juta 300 juta tahu-tahu batal gara-gara screennya positif kan gitu ya. Makanya transplantasi di Indonesia sudah bisa ya, transplantasi ginjal, transplantasi untuk leukemia tapi masih terbatas ya, transplantasi sudah ada gitu ya. Karena kita kan tahu donornya itu siapa gitu. Kok di negara Chinese sana kita nggak tahu ya. Makanya kita hati-hati dalam masalah donor ini harus di screen. Kemudian ada namanya immunohistochemistry, ini orang PA ya, PK nggak ngerjakan ya, karena kita harus pakai jaringan ya. PK kan nggak bisa pakai jaringan. Kemudian serologi patternnya bagaimana ya? Ini sama ya, ada yang namanya AVDT juga ya, sama seperti tokso tadi ya. Nah, di sini ada pattern daripada imunoglobulin M, IgM, terus ada IgG ya. Kemudian ada IgM pattern B ya. Jadi ini ada beda ya, ada pattern A, ada pattern B ya. Kemudian kalau IgG positif baru kita lakukan IgG AVDT. Nah, untuk sitomegalovirus dan tadi megalovirus ini AVDT-nya agak sulit carinya ya. Tidak semua lab menyediakan. Jadi kalian harus telepon ke lab-lab itu sebelum mengirim pasien ke situ ya, dengan syarat IgG-nya positif dulu ya. Kemudian yang keempat adalah herpes. Kalian mungkin tahu ya, herpes ini sering ya. Ternyata herpes simplex ini, tadi kan ada herpes zoster, ada varicella, ada herpes simplex, itu mirip semua gejalanya ya. Jadi herpes simplex ini bedanya dia punya dua tipe, tipe satu, tipe 2. Nah, jadi karena ada tipe satu, tipe 2, maka penularannya bisa melalui orofaring, bisa melalui genital tract ya. Karena simptomatik itu 1% ya. Seseorang bisa saja dia terkena herpes simplex tapi tidak ada manifestasinya itu sekitar 1%. Rata-rata ada manifestasi. Masalahnya adalah kalau herpes ini kan ada vesikel ya. Virusnya itu ada di dalam vesikel gitu. Jadi kalau ada vesikel kita tahu pasiennya itu kena herpes. Kalau tidak ada bagaimana?
Kalau masih eritema, itu ternyata sudah terjadi penularan. Jadi misalnya berciuman ya kan, nggak ada tuh herpesnya, tapi dia ada merah-merah. Hati-hati, itu sudah menular. Belum meskipun belum terbentuk vesikel, ya. Makanya penularan itu tadi asimptomatik hanya 1% sebetulnya. eh, apakah eritema masuk simptom? Masuk. Yang asimptomatik itu sama sekali tidak ada kemerahan, tidak ada vesikel, ya. Nah, masalahnya kemerahan ini kadang-kadang kalau digelap-gelap kan nggak kelihatan, gitu. Makanya orang tak tahu, gitu ya. Kemudian inkubasinya kapan? 2 sampai 12 hari. Seropositivity test itu eh, biasanya 100% ya pada umur 45 tahun. Kebanyakan gejalanya itu kayak demam-demam biasa gitu, kayak demam flu, makanya sulit ya. Nah, di sini kan tadi saya bilang ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu ditularkan melalui oral cavity, sementara tipe 2 ditularkan melalui genital. Oh, kalau skin lesionnya di bawah pinggang itu pasti HSV2, kalau di atas pinggang itu HSV1 kalau ada vesikel-vesikel. Nah, laboratoriumnya bagaimana? Tetap isolasi ya, semuanya isolasi, deteksi antigen. Di mana? Di vesikel. Karena vesikel itu tadi kan ada virus di situ, ya. Bisa deteksi antigen, tetapi kan berbahaya, ya. Karena bisa terjadi penularan. Kemudian deteksi di jaran tubuh, misalnya menggunakan monoklonal antibody, ya itu bisa ya di jaran tubuh. Kemudian antigen deteksi ini sebagai alternatif di mana handling spesimen dan transportasi ini harus eh, inaktivasi virusnya ya. Kalau enggak kita ketularan yang menghandling dan membawa ini ya. Kemudian serologi diagnosa ini bisa untuk primary infection yaitu dengan peningkatan 4 kali dari titer daripada virus yang RNA itu. Titer yang meningkat secara signifikan itu biasanya di akut, infeksi akut ya. Tetapi dengan keadaan stabil atau moderat, maka biasanya ini peningkatannya agak eh, apalagi yang multiple ya, itu kurang apa ya, kurang terlihat gitu. Dia akan terlihat 4 kali itu kalau kasusnya akut yang baru pertama kali kena. Oh, saya salahkan tadi ya. Mana itu tentang serologi? Nah, serologi kelemahannya, apakah ada kelemahan serologi? Pernah dokter tuh nanya, apakah bisa cross reaksi antara HIV, herpes HSV1 dengan HSV2? Kan orang kadang periksa IgM HSV1, IgM HSV2, IgG HSV1, IgG HSV2. Bisakah terjadi cross reaksi? Rata-rata pabrik-pabrik penghasil serologi menyatakan mereka tidak ada cross reaksi. Tapi tetap itu jadi pemikiran ya, makanya ngerjakannya letaknya jauh-jauh aja, jangan dideketin. Bagaimana dok kalau satu strip itu isinya IgM, IgG, SV1, SV2, biasanya enggak ya. Biasanya terpisah itu. IgM, IgG, SV1 sama IgM, IgG, SV2 terpisah itu. Tapi yang penting kalian mengerjakannya jauhkan, jangan dekat-dekat situ ya. Karena takut terjadi kontaminasi, bukan cross reaksi tapi kontaminasi ya. Nah, bagaimana dengan herpes simplex virus nucleic acid amplification test? Ini PCR ya. Jadi ini katanya lebih sensitif dan mendeteksinya di ulcer, maksudnya tadi ya vesikel yang di genital ya. Itu tesnya itu sangat sensitif ya. Tetapi tadi kan kalau nggak ada eh, tidak ada vesikelnya bagaimana dok? Ya nggak bisa ya, susah nanti karena PCR kan yang deteksi antigennya ya dari virusnya ya. PCR ini memang pilihan untuk yang terkena di meningitis, encephalitis, dan neonatal herpes itu kan sulit ya. Ngambil PCR-nya kalau di darah kan sensitivitasnya nggak sebagus di vesikel. Makanya nanti kalau meningitis, encephalitis, neonatal herpes macam mana? Maka eh, pengambilannya kan invasif itu ya. Jadi dia ini bisa kalau kita ambil cairan otak ya. Tapi kok di darah
kurang ya. Kemudian HSV PCR di darah ini tidak dilakukan untuk infeksi yang HSV-2 ya. Kemudian atau adanya hepatitis ya. Eh, kan tadi tadi dia herpes ya, sama dengan sitomegalovirus tadi yang sama dengan herpes ya, togaviridae tadi. Jadi ini kalau orang dengan hepatitis maka akan takutnya terjadi apa ya? Kecuali pada kasus-kasus itu tidak dianjurkan ya. Nah, bagaimana serologi? Ini ada antibodi IgM IgG, kemudian ada bentuknya ELISA, CMIA, ada ECLIA ya. Itu metodenya semakin ECLIA semakin mahal ya dibanding yang ELISA biasa. Kemudian spesimennya bisa serum atau plasma ya. Tergantung di metode itu akan disebutkan minta serum atau minta plasma ya. Dia stabil dalam 20-25 derajat Celcius selama 3 hari. Kalau di 28 dia stabil 21 hari. Tapi kalau min 20 dia stabil 3 bulan. Biasanya ini untuk penelitian mereka menggunakan min 20 ya karena stabil 3 bulan. Nah, ini metodenya, ini metode sandwich ya. Metode sandwich ini tujuannya untuk lebih spesifik ya. Di sini belnya mengandung antibodi, kemudian ditambahkan suatu antigen, kemudian ditambahkan antibodi berfluoresen, nanti fluoresen bukan berfluoresen ya. Ya ada pewarnanya ya. Nanti inilah yang substrat ya, ditambah substrat, nanti dia kalau dia eh, ada sinyal yang dibaca dengan alat ELISA tadi, CMIA dengan ECLIA ya, itu dengan metode sandwich. Nah, tentu ini metode sandwich ini karena ada persaingan di situ dianggap lebih spesifik ya daripada yang direct ya. Nah, ini yang serologi direct ya. Di sini ada yang enzim label antigen, antigen yang dilabel enzim, kemudian ada antibodi. Kalau tidak ada antigen, maka antibodi ini akan berikatan dengan yang antigen yang dilabel, ya itu namanya yang direct, ini yang Paul Johnson ya, metode dari Paul Johnson ini kebetulan dapat kemarin. Maka inilah cara biasanya kita kalau lihat gambar itu lebih mudah ingat ya. Ini immunoassay design dari si Paul Johnson ya. Nah, ini serologi yang A itu direct. Jadi antigen dari pasien itu direaksikan dengan antibodi berfluoresens ya. Jika ada fluoresen berarti betul. Nah, ada yang antigennya itu dengan antibodi kemudian dengan antibodi yang berfluoresen. Maka yang kedua itu indirect ya. Yang A direct, yang B itu indirect. Tentu diharapkan yang indirect ini lebih spesifik dibanding yang direct tadi. Nah, oke, masih ada waktu berapa? 13 menit. 13 menit lagi, kita balik ke, sudah saya coba note saya, biar aku lihat wajahnya. Oh, iya. Ya, kenapa itu? Di mana dia tuh? Yang wajah orang yang view galeri. Oke. Jadi tadi 4 ya, tokso itu parasit, sitomegalovirus itu, rubella sindrom itu virus, itu megalovirus, kemudian yang terakhir herpes itu virus. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, waktunya masih ada ya, sekitar 10 menit. Silakan, yang nggak paham mana? Masih ada yang belum jelas keterangan yang saya berikan. Nanti foto bersama kan? Iya. Iya, dokter. Oke, ada yang belum paham tentang keterangan saya tadi? Berapa halaman ini? Oh, ada 5 halaman ya, banyak ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu, tes-tesnya mahal ya. Jadi
indikasi untuk seseorang dites oleh kelima ini harus jelas ya, karena tesnya mahal ya, apalagi yang ada yang 2 kali tes ya kan, jarak 2 minggu tadi IgG tokso itu dalam 2 minggu. Kalau IgM-nya negatif atau positif semua itu hati-hati ya. Eh, Biayanya akan menjadi eh, kecuali pasiennya BPJS ya. Tapi kalau pasiennya bayar sendiri, kalian harus hati-hati ya karena biayanya mahal gitu. Apakah semua sudah jelas? Sudah paham? Atau saya terlalu cepat apa enggak? Udah diikuti apa enggak? Kalau enggak, baca lagi di rumah ya. Nanti ujian bingung jawabannya yang mana, mirip-mirip. Pilihannya mirip-mirip, bisa enggak bisa jawab nanti. Oke, kalau enggak ada lagi yang ditanyakan, eh, sekarang saya ya buka dulu semua. Nanti dibilang enggak datang. Ini yang nomor, oke, Akila. Mana lagi yang belum? Nazifah. Nazifah, mana gambarnya? Ini, Fania. Kamu kurang tinggi wajahmu itu, masa cuma dahimu aja yang nampak. Ini mana? Karena ini mau difoto ya. Saya sebagai bukti ini sudah ngajar. Halaman Oke, 1. ya. 1, 2, 3. Ini halaman 1. Kemudian, nah deh. Halaman mana? Oh, terus ya, dulu ke sini. Enggak di save sama dulu. Halaman 2. Oke, halaman 2. 1, 2, 3. Oke, sampai 6. Kayaknya nggak apa-apa, nggak semua. Kalau di screenshot sampai 6 kali nggak bisa. Oh, kayaknya saya bisa juga. Lupa dulu. Nanti dicari dong. Kita Iya. aja dulu. Kita screen dulu ya. Halaman 3. Oke. Halaman 4. 1, 2, 3. Halaman 5. 1, 2, 3. Halaman terakhir. Nah, halaman terakhir. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dong. Langsung hilang. Langsung aja.
Siang, halo. Siang, Prof. Siang, Prof. Ini video saya nggak bisa ya. Virtual background is still. Bisa deh. Sudah. Hmm. Sudah terlihat? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah ya. Oh, adik-adik, saya mohon maaf ya, ini saya coba-coba hidupkan kamera saya, kenapa nggak bisa ya? Tapi kalian hidup kamera ya, mohon maaf ya, ini saya coba usahakan ini, dia minta. Hmm, mau dia. Sudah lah ya. Nanti untuk dokumentasi, tolong ya, ketua nanti diambil Baik, Prof. screenshotnya ya. Baik, Prof. Oke. 54.000-an. Baik, pagi teman-teman, adik-adik sekalian, kita mulai perkuliahan kita. Saya mau bawakan dari sisi agent of disease-nya ya, tentang malaria. Tapi tentunya supaya dia menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan, kita terbiasa untuk melihat berapa sih besar kasusnya, seberapa membahayakan rupanya persoalan ini ya di dunia misalnya. Tapi kalau kita lihat misalnya dari mappingnya, eh, terkesan kita ini mungkin daerah yang aman-aman aja ya, daerah yang aman-aman. Ini pointer saya terlihat ya. Terlihat, Terlihat, Prof. Prof. Ya. Jadi terlihat bahwa kita terkesan aman-aman aja secara umum, kecuali beberapa daerah di Indonesia ya, seperti Papua dan juga Nusa Tenggara ya, yang masih menjadi perhatian untuk Indonesia ya, walaupun nanti di masing-masing kepulauan di Indonesia ini masih ada kantong-kantong tertentu yang harus menjadi perhatian. Jadi mapping ini memang secara rutin dilakukan tiap tahun oleh WHO untuk memperlihatkan bagaimana progresivitas dari penyakit ini. Jadi di dunia itu sebenarnya 3 yang sering menjadi perhatian, HIV, malaria, dan TB. Yang mungkin sekarang TB yang lebih dominan yang dibicarakan mengingat endemisitasnya. TB juga, malaria memang dia fluktuatif ya, tapi memang sangat berdampak sekali. Nah kalau kita misalnya melihat secara kuantitatif, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya fluktuasi dari besaran angka kejadian malaria di Indonesia yang kadang dia sempat menurun ya. Sebenarnya ini kan tahun 2010 ya. Sebenarnya kalau kita mundur lagi dari tahun 60-an terjadi peninggian, sempat penurunan dan naik lagi.
Jadi memang dia apa namanya fluktuatif ya, fluktuatif. Mengingat ini juga termasuk faktor bone disease yang sangat tergantung dengan lingkungan dan perubahan iklim tentunya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bagaimana aktivitas konfirmasi yang dilakukan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa upaya ini sudah berulang dan secara intens dilakukan, walaupun konsistensi belum tentu sama di setiap daerah. Nah, satu lagi yang belakangan muncul adalah simian malaria, ya, dalam konteks ini adalah Knowlesi yang banyak di Asia Tenggara. Ya, saya sendiri sebenarnya pada sekitar 15 tahun lalu banyak melakukan riset di daerah-daerah yang sekarang ditemukan Knowlesi, itu tidak terlalu terlihat gambaran itu ya. Nah, ini sangat berkembang oleh karena konteks perkembangan biologi molekuler ya, sehingga secara gambaran biologi molekuler kita bisa membedakan antara satu strain dengan yang lainnya. Jadi dari report ini memang di Asia Tenggara yang paling banyak itu adalah sekitar daerah perbatasan pemukiman dengan hutan ya. Ya baik dia sebenarnya lebih banyak di hutan primer ya, walaupun belakangan susah juga membedakan antara hutan primer dan karena kegiatan aktivitas